Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasario SPD MED, Kepala SMA Negeri 3 Kabupaten Sorong. Kategori lomba GTK yang saya ikuti adalah Kepala Sekolah Transformatif dengan judul esai Memuliakan Murid dengan 5M pada SMA Negeri 3 Kabupaten Sorong. Alasan yang mendasari keputusan para orang tua murid menyekolahkan buah hati mereka di sekolah ini adalah karena satu, faktor jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten. Kedua, faktor biaya atau ekonomi. Ketiga, faktor adat dan budaya. Dan empat, faktor keamanan dan pengawasan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah belum adanya transportasi umum yang khusus melayani rute dari rumah ke sekolah atau sebaliknya. Akibatnya mereka sering terlambat ke sekolah dan bahkan tidak hadir sama sekali. Karena itu kami mengundang orang tua untuk rapat, dan masukan yang disepakati adalah putri mereka tinggal bersama keluarga di sekitar sekolah. Dan perjalanannya, masalah lain yang berpeluang timbul adalah pertama, tumbuh kembang karakter murid berpeluang terganggu dan rentan terhadap pergaulan bebas. Kedua, kesehatan dipertaruhkan karena kiriman bama berpeluang terlambat. Fokus terhadap pembelajaran di rumah berpotensi berkurang. Empat, penggunaan gadget bebas, terutama pada malam hari saat lampu PLN menyala dan wifi umum aktif. Dampaknya, kualitas istirahat mereka berkurang yang menyebabkan mereka terlambat hadir ke sekolah meskipun mereka pernah difasilitasi jasa antar jemput menggunakan bus sekolah. Dampak dominonya adalah proses tumbuh kembang pembelajaran murid di sekolah cenderung menurun dan melemah belakangan ini. Karakter mereka seperti mulai mengarah pada hal yang kurang positif. Pola pikir mereka masih dominan ke pola pikir tetap, candaan mereka sering terasa berlebihan, yang cenderung mengarah pada tindakan seperti bullying yang melanggar etika dan estetika pergaulan. 5. Pengaruhnya, capaian rapor pendidikan sekolah kami di tahun 2024 rendah. Oleh karena itu kami mengundang orang tua rapat kembali untuk membahas masalah dimaksud. Hasilnya, orang tua menyepakati agar supaya putra-putri mereka ditertibkan dengan kekerasan atau hukuman fisik dengan menggunakan rotan, mister, atau semacamnya. Orang tua juga beranggapan bahwa di ujung rotan ada emas, dan lain-lain. Jujur tawan demikian itu positif, namun saya pikir kontroversial dan konvensional, karena itu saya tidak setuju dengan alasan itu. Pertama, penyelesaian masalah dengan kekerasan fisik belum terbukti secara empiris tingkat keberhasilannya. Dua, membuka peluang terjadinya malpraktek di sekolah seperti intimidasi, tekanan, penghakiman, dan lain-lain. Tiga, hukuman fisik tidak mendukung konsep memuliakan dalam pendekatan pelajaran mental di sekolah. Bila dipaksakan, penerapan kekerasan akan melahirkan kepatutan semu. Berawal dari situasi demikian, kami segera berefleksi bersama dan muncullah gagasan daripada guru bahwa agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan, pembelajaran, serta bimbingan terhadap murid secara lebih efektif, perlu ada pendekatan baru. Pendekatan yang bermuara pada tumbuhnya hubungan batin dan kesadaran emosional antara semua unsur, guru, murid, orang tua, dan lingkungan secara resiprokal. Tujuannya adalah agar terjadi chemistry, hubungan sosial, spirit, dan emosional yang kuat antara semua unsur, khususnya para guru dan murid, sehingga pada saat pihak sekolah menghendaki para murid untuk mendukung atau menjalankan program sekolah, harapannya mereka akan proaktif atau mendukung dan mengambil bagian di dalamnya. Demi mewujudkan gagasan itu, kami telah mencoba mentransformasi praktik 3S, senyum, sapa, dan salam yang selama ini umum dilakukan di gerbang sekolah. Alasannya, kami belum melihat ada nilai-nilai yang menghadirkan pengalaman belajar sesuai pendekatan pembelajaran mendalam di dalam 3S. Di sana belum menganut prinsip mindful, meaningful, dan joyful. Juga hanya dilakukan oleh segelintir guru atau piket. Sebagai gantinya adalah aksi 5M, menyapa, menyampaikan, menyalami, menyemangati, atau menitip. Aksi ini dikondisikan di depan kantor atau pelataran ruang OSIS tatkala cuaca kurang bersahabat. Tujuannya adalah agar interaksi antara semua elemen secara resiprokal tidak lagi sebatas formalitas sosial, melainkan menjadi ruang reflektif yang syarat makna pendidikan. Desain yang dirancang melalui menyapa menjadi simbol penghargaan dan memuliakan, memberi pesan bahwa setiap murid layak disapa dengan penuh hormat dan kehangatan. Menyampaikan pesan-pesan pembelajaran pada apel pagi dan siang, menghadirkan dimensi literasi kontekstual. Para murid mendapatkan informasi yang variatif, aktual, inspiratif, dan relevan dengan pendidikan dan kehidupan sosial mereka. Sementara itu, menyalami bukan sekadar tindakan fisik berjabat tangan, melainkan momentum penguatan ikatan batin antara guru dan murid sebagai simbol kesepakatan atas pesan-pesan edukatif yang baru disampaikan. Menyemangati dilakukan melalui ucapan penyemangat sebelum mereka masuk kelas yang menimbulkan rasa percaya diri, memantik semangat belajar, pantang menyerah. Lalu menitip
salam di akhir apel menjadi jembatan emosional antara guru dan orang tua yang dapat membuka dan memperkuat hubungan komunikasi dan rasa saling hormat menghormati serta menguatkan komitmen dan tanggung jawab bersama. Lewat aksi seperti menitip salam juga dapat digunakan oleh orang tua dan anak untuk saling berkomunikasi dua arah. Dengan aksi 5M, para guru turut pula bersalaman satu sama lain. Hal ini secara induktif ternyata menumbuhkan nuansa persaudaraan yang kuat, yang secara langsung dapat diteladani murid. Samping itu, lewat aksi ini, para guru saling menyemangati seperti satu keluarga, walau asal-usul dan tempat tinggal mereka berbeda. Bentuk keakraban ini dapat diindikasikan langsung dengan seringnya mereka berkolaborasi dalam tugas-tugas mereka. Mereka juga sering berkumpul dalam bentuk acara kecil-kecilan, baik lingkungan sekolah maupun berpiknik bersama ke pantai, pinggiran kali, atau spot-spot ikonik lokal lainnya. Selain pimpinan, saya jelas sangat bahagia karena ternyata suasana kekeluargaan dan kekompakan antara para guru yang lahir tanpa sengaja pun ternyata manfaatnya sangat berdampak. Proses pengembangan diri di antara mereka meningkat ke arah yang lebih positif, khususnya pengelolaan apel pagi dan siang secara teratur dan syarat nilai edukatif. Kedua, pola pikir para guru dan bahkan para murid menjadi lebih bertumbuh atau growth mindset. Sebelumnya saya sering mendengar ungkapan-ungkapan saya tidak bisa, saya tidak tahu, dan semacamnya. Telah berubah menjadi saya akan coba sebisa saya yakin saya bisa kalau saya dipercaya, dan lain-lain. Sekarang ucapan atau perkataan menjadi lebih positif, para guru dan murid menjadi lebih tertib dan lebih mengedepankan asas inquiry kolaboratif dalam tugas dan tanggung jawab profesional mereka. Saat ini kami sudah menyaksikan sesuatu yang jauh lebih meningkat dari pengalaman kami sebelumnya. Aksi 5M membawa berkah untuk semua. Kehadiran murid di sekolah menjadi lebih rajin, ada atau tanpa bis. Mereka menjadi lebih rapi, tertib, dan dengar-dengaran dari sebelumnya. Mereka juga telah berinisiatif untuk merapikan dan mengecek kelas masing-masing secara pasif-aktif. Keaktifan belajar di kelas semakin baik dan teratur. Mereka juga sudah lebih betah berada di kelas sampai apel siang. Animo para murid membaca buku bertambah. Hasil capaian rapor pendidikan sekolah tahun 2025 meningkat dibandingkan 2024. Dari indikator itu, kami mengklaim bahwa penerapan aksi 5M di SMA Negeri 3 Kabupaten setiap apel pagi dan siang memiliki efek sangat signifikan dan menggembirakan. Pelaksanaan aksi 5M lewat apel di depan kantor atau di pelataran ruang OSIS bertujuan untuk memberi konteks edukatif yang lebih relevan dan kuat, bukan hanya sekedar simbolisasi yang minim makna. Suasana apel menjadi wadah pembentukan karakter secara kolektif, bukan sekedar rutinitas belaka. Lewat aksi ini, setiap murid dihargai, diperhatikan, dan dimuliakan melalui sapaan, kata-kata, sentuhan, serta mempertegas makna di balik setiap aksi dan interaksi yang dilakukan atau disampaikan. Jadi dengan aksi 5M kami tidak hanya sekedar mengubah paradigma, tapi juga kebiasaan dengan mulai membangun peradaban kecil sederhana, namun menempatkan murid sebagai subjek yang harus dimuliakan, bukan sekedar objek pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas mata-mata. Kesimpulannya, transformasi dari 3S ke 5M di SMA Negeri Kabupaten Sorong merupakan bentuk nyata dari pembelajaran mendalam. Transformasi ini bukan sekedar perubahan teknis, melainkan pergeseran paradigma dari sekedar menyapa fisik menuju memuliakan spiritual dan emosional mereka. Dalam tindakan menyapa, menyampaikan, menyelami, menyemangati, dan menitip yang terintegrasi mengacu pada prinsip pembelajaran mendalam dengan pengalaman belajar secara konkret terselip nilai luhur pendidikan yang melibatkan proses mengolah hati, rasa, pikiran, dan raga murid secara seimbang. Dengan aksi 5M, guru tidak lagi berdiri sebagai otoritas tunggal, melainkan sebagai rekan mitra kolaboratif yang selalu menumbuhkan kesadaran, memberi makna dari sekedar simbol, dan bahagiakan dirimu dalam situasi apapun. Hasilnya telah terbangun suasana bahagia bersama karena semua elemen saling memuliakan sebagai prasyarat berharga dan penting bagi proses tumbuhnya motivasi di antara semua secara intrinsik. Dengan modal nilai kemitraan seperti ini, terjadi perubahan yang sangat menjanjikan karena bermula dari aksi transformatif 5M yang terkesan sederhana. Terjadilah proses peningkatan prestasi belajar mereka secara akademik dan non-akademik. Juga karakter mereka bertumbuh menjadi lebih positif dari sebelumnya. Pola pikir guru dan murid telah mulai mengarah secara perlahan namun pasti ke arah pola bertumbuh growth mindset. Semoga semua indikasi yang terjadi, capaian murid terus meningkat. Demikian juga dengan capaian hasil rapor pendidikan sekolah di tahun 2026. Terima kasih.